Dewi Siluman Bukit Tunggul. Bagian 3. Jurus ini memang bukan main dahsyat dan ganasnya. Arit di tangan kanan menderu berputar-putar macam kepala seekor naga. Tangan kiri memukul ke depan laksana kepala naga mematuk, sedang kaki kiri menyapu laksana ekor naga mematil. Debu dan pasir jalanan beterbangan, daun-daun pohon bergetar dan banyak yang gugur, karena untuk lancarkan jurus hebat itu, sepasang arit hitam kerahkan seluruh bagian tenaga dalamnya. 3 anak buah Dewi Siluman dari Bukit Tunggul tidak tinggal diam. Masing-masing mereka berteriak nyaring dan tangan kiri dipukulkan ke depan. 3 larik sinar biru kelihatan dengan ganas memapas jurus 3 naga mengamuk di atas air laut dari sepasang arit sakti itu. Tobat, tobat, seru 10 jari kematian seraya pukul-pukul keningnya sendiri. Demi setan, hentikan pertempuran ini. Kalau tidak, kalian sama saja dengan bunuh diri. Bakul kentut, semprot Nariti. Kau tak usah jual bacot. Jangan campuri urusan yang tak ada sangkut pautnya dengan dirimu. Rahang-rahang 10 jari kematian kelihatan menonjol. Kedua tangannya mengepal. Gadis, desisnya. Kalau tidak memandang muka dewimu, aku tak akan terima ucapanmu itu. Nariti tertawa dingin dan mengejek. Kalau kau punya nyali, silahkan masuk ke dalam kalangan pertempuran, kata gadis itu seraya goyangkan kepalanya ke arah pertempuran yang berlangsung. 10 jari kematian hendak buka mulut, namun di saat itu terdengar pekikan salah seorang dari 3 gadis pengeroyok sepasang arit hitam. Tubuh gadis ini mental dan lengannya sebelah kanan patah, dimakan tendangan kaki kiri sepasang arit hitam. Meski dapat mencelakakan salah seorang pengeroyoknya, namun nenek-nenek sakti ini tiada sanggup mengelitkan libatan jala sutra biru salah seorang lawan lainnya pada kaki kirinya yang tadi menendang. Dalam dia bergulat untuk membebaskan kaki kiri itu, jala kedua menderu melibat bagian tubuhnya mulai dari dada sampai ke kepala. Betapapun tokoh silat ini bergulat untuk membebaskan diri, namun sia-sia belaka. Jala yang terbuat dari sutra halus biru itu mempunyai kekuatan yang hebat sekali. Sepasang arit hitam menggerung, jatuhkan diri ke tanah dan berguling dalam masih berusaha membebaskan diri. Gulingan tubuhnya terhenti sewaktu Nariti injakan kaki kanannya di perut tokoh silat tua itu. Tak satu kekuatan pun yang sanggup melepaskan jiratan jala itu, kata Nariti dengan nada bengis. Sekali kakinya menendang, maka pingsanlah sepasang arit hitam. Kau keterlaluan, teriak 10 jari kematian marah sekali. Nariti tertawa dingin dan menjawab, terhadapmu, aku bisa berlaku lebih keterlaluan lagi, kakek-kakek bakul kentut. Tutup mulutmu, setan alas, damprat 10 jari kematian. Nariti mengekeh, meski wajahnya jelita, tapi mimiknya waktu mengekeh itu menyeramkan sekali. Orang tua bakul kentut sialan. Kalau saja dewi kami tidak memerintahkan membawamu hidup-hidup ke istananya, niscaya tubuhmu sudah jadi bangkai saat ini. Penghinaan dan kesombonganmu sudah lewat batas, gadis hijau. Di lain hari kelak kau akan rasakan akibatnya. Nariti tertawa gelak-gelak. Tubuh sepasang arit hitam dipanggulnya di bahu kiri, kemudian katanya pada 10 jari kematian, ikuti kami. Sekali kau berbuat yang tidak kuinginkan, kau akan menyesal sampai ke liang kubur. Meski kemarahan tidak tertahan lagi oleh tokoh silat yang namanya telah menggetarkan dunia persilatan itu, namun mau tak mau, karena mengingat hubungan baiknya selama ini dengan Dewi Siluman dan kedatangannya ke Pulau Madura itu justru atas undangan sang dewi, maka akhirnya 10 jari kematian mengikuti juga keempat gadis itu dari belakang. Wiro Sableng, si pendekar 212 dari Gunung Gede, duduk bersandar ke batang pohon yang dikelilingi oleh semak belukar. Rimba belantara di mana dia berada sunyi senyap, berudara lembab dan teduh dari teriknya sinar matahari. Rasa sakit pada tangan kanannya yang patah kini agak berkurang. Dengan susah payah, dia telah mengobati sendiri tangan yang patah itu dan menopangnya dengan sebuah ranting. Kemudian dibubuhi dengan param yang dibuatnya dari akar-akar pohon dan sejenis daun, lalu dibungkusnya dengan sapu tangan. Cara mengobati seperti itu dipelajarinya dari gurunya, Eyang Sinto Gendeng, sewaktu dia digembleng di puncak Gunung Gede. Dalam waktu 3 hari, bisa diharapkan lengan yang patah itu akan sembuh dan tulangnya bertaut kembali. Sambil duduk terperangah di bawah pohon besar dalam rimba belantara itu, Wiro memandangi kaki kirinya yang hitam disambar pukulan ilmu jari penghancur sukma yang dilepaskan oleh 10 jari kematian. Meski dia tahu bahwa racun pukulan tersebut tidak akan membahayakan dirinya karena tubuhnya kebal segala macam racun, namun yang mengherankan sang pendekar ialah karena sampai saat itu dia masih belum sanggup untuk melenyapkan warna hitam pada kulit kakinya itu.
Dia telah menelan 2 buah pil yang paling manjur khasiatnya, juga berkali-kali telah mengerahkan tenaga ke telapak tangan kiri untuk mengusap kaki yang hitam itu, tapi hasilnya sia-sia belaka. Gila, Maki Wiro, kalau warna hitam itu tak bisa dilenyapkan, pasti dia akan cacat seumur hidup. Pendekar ini memaki lagi, hatinya geram sekali terhadap 10 jari kematian. Selama turun gunung, puluhan musuh telah dihadapinya. Berbagai ilmu silat kelas tinggi dan kesaktian-kesaktian luar biasa telah dijumpainya. Namun belum pernah dia menerima nasib sial seperti di hari itu, kakinya hitam, sedang lengannya patah. Di samping geram terhadap 10 jari kematian, pendekar 212 juga geram pada si telinga arit sakti. Perempuan tua itulah yang telah menendang lengan kanannya sehingga patah. Untuk kedua manusia itu, Wiro Sableng bertekad akan membalaskan sakit hatinya. Wiro tidak tahu kalau sepergiannya tadi si telinga arit sakti telah tewas di tangan anak buah Dewi Siluman. Kemudian Wiro teringat pada 4 orang gadis jelita berpakaian biru-biru itu. Betulkah mereka orang-orangnya Dewi Siluman? Orang-orangnya Dewi Siluman yang telah berbuat kejahatan dan kekejaman tiada taraf, membunuh manusia-manusia tidak berdosa, memusnahkan kampung-kampung. Betulkah gadis-gadis cantik jelita itu yang melakukannya? Sungguh tak masuk di akal bahwa gadis-gadis semacam itu akan sanggup melakukan kejahatan tanpa peri kemanusiaan demikian rupa. Hal ini membuat makin besarnya tekad Wiro Sableng untuk cepat-cepat mencari dan menemui Dewi Siluman itu. Jika anak-anak buahnya demikian kejam dan jahat, tentu Dewi Siluman sendiri jauh dan jauh lebih kejam. Tapi untuk mencari sarangnya Dewi Siluman dan membasmi kejahatannya, Wiro mesti menunggu sekurang-kurangnya 3 hari, yaitu sampai tangannya yang patah sembuh. Dalam dia berpikir-pikir itu, mendadak sontak dari atas pohon memancur air putih kekuning-kuningan yang tidak enak baunya. Air itu jatuh tepat membasahi kepala pendekar 212. Di saat itu pula, di atas pohon terdengar suara tertawa cekikikan yang menggetarkan seluruh rimba belantara. Suara cekikikan itu tiada ubahnya laksana ringkikan kuda di malam buta ketika melihat setan di hadapannya. Bedebah, maki pendekar 212 seraya meloncat dan memandang ke atas pohon. Sekelebatan dilihatnya satu bayangan putih. Belum sempat Wiro memperhatikan siapa adanya bayangan putih itu, bahkan belum sempat dia meneliti paras makhluk itu, si bayangan putih lenyap laksana gaib. Wiro kemudian merasakan sekilas angin di mukanya. Pendekar ini pukulkan tangan kirinya ke depan. Tapi dia cuma memukul tempat kosong, sesudah itu dia tertegun sendirian dengan penuh rasa heran dan juga sedikit nyeri. Tak dapat diyakininya siapa adanya sosok bayangan putih tadi. Apakah manusia, atau setan, atau dedemit penghuni rimba belantara itu? Gerakannya luar biasa cepat dan sebatnya. Begitu cepat hingga Wiro tak dapat meneliti siapa adanya bayangan putih itu. Dan cekikikannya yang seperti kuda meringkik itu. Kuncuran air yang tadi jatuh di atas kepalanya kini turun ke kening. Wiro menyeka kening yang basah itu dengan belakang telapak tangan. Dia memaki tiada henti. Diperhatikannya telapak tangan yang ditempeli air itu. Hidungnya menghirup bau yang tidak enak. Penasaran sekali, Wiro dekatkan belakang telapak tangannya ke lubang hidung. Pendekar ini kernyitkan kening. Kemudian terdengarlah makiannya. Keparat sialan, aku dikencingi. Wiro meludah ke tanah. Caci maki keluar menyerapah dari mulutnya. Dengan beberapa helai daun, disekanya kening dan telapak tangannya. Manusia apa dedemit? Perlihatkan dirimu, teriak Wiro. Rasa ngerinya tadi kini berubah menjadi kemarahan. Seumur hidupnya, baru kali itu dia dikencingi manusia. Mungkin di dunia ini, cuma dia sendiri manusia yang dikencingi manusia. Tapi apa betul makhluk yang mengencinginya itu seorang manusia? Bukannya setan atau dedemit, keparat yang mengencingiku. Perlihatkan dirimu, teriak Wiro gemas. Suaranya bergema dalam rimba belantara itu. Tiba-tiba terdengar dari samping kanan suara tertawa mengikik macam tadi. Dengan serta-merta pendekar 212 memburu ke arah itu. Sekilas masih sempat dilihatnya satu sosok bayangan putih samar-samar, karena bayangan itu bergerak luar biasa cepatnya. Tanpa pikir panjang, Wiro Sableng gerakkan tangan kirinya, lepaskan pukulan, kunyuk melempar buah. Semak belukar berpelantingan, sebuah pohon patah dilanda pukulan itu. Tapi si bayangan putih sudah lenyap dari pemandangan. Sialan betul, gerutu Wiro. Dia melompat ke arah lenyapnya bayangan itu, lalu melesat ke sebuah pohon besar yang tinggi, dari mana dia bisa melihat dengan jelas seantero rimba belantara. Namun si bayangan putih tetap tiada kelihatan, seakan-akan sirna ditelan bumi. Dengan kertakan geraham,
Wiro Sableng turun dari pohon itu. Mungkin sekali si bayangan putih tadi adalah Dewi Siluman. Tapi mengapa sang Dewi sengaja mempermainkan, sedang dia telah mengutus 4 orang anak buahnya untuk menangkapnya? Gila, Gerendeng Pendekar 212. Belum pernah dia berhadapan dengan peristiwa begini rupa. Kemudian bila hidungnya sudah tak sanggup lagi menghirup bau pesing kencing yang membasahi kepalanya, pendekar ini segera tinggalkan tempat itu untuk mencari kali atau telaga guna mencuci kepalanya. Sewaktu dia melewati pohon besar tempat dia duduk tadi, tanpa sengaja kedua matanya memperhatikan batang pohon itu. Bukan main terkejutnya Wiro Sableng sewaktu menyaksikan serentetan tulisan putih pada batang pohon besar itu. Ini lebih gila lagi, kata Wiro. Dia melompat ke hadapan pohon dan meneliti apa yang tertulis di situ. Perbuatan tangan manusia bukan suatu yang abadi. Manusia berilmu berpikir pendek berotak dangkal. Punya senjata dilupakan, bukan untuk menebang kayu atau menebas kaki. Hanya 7 warna pelangi yang abadi. Wiro tak dapat memastikan dengan apa tulisan putih itu dibuat. Cuma dia yakin bahwa yang menulisnya pastilah si bayangan putih tadi. Untuk beberapa lamanya, dia masih berdiri di hadapan pohon itu, merenung dan memikirkan apa arti serta tujuan rentetan tulisan itu. Namun tiada sanggup otaknya memecahkan. Perbuatan tangan manusia bukan suatu yang abadi. Wiro tahu akan kebenaran tulisan tersebut. Lalu, manusia berilmu berpikir pendek berotak dangkal. Siapakah manusia yang dimaksudkan dalam rentetan tulisan yang kedua ini? Apakah tulisan itu ditujukan kepadanya? Punya senjata dilupakan. Hati pendekar 212 tercekat sedikit. Di balik pakaiannya tersembunyi kapak maut naga geni 212. Apakah senjata ini yang dimaksudkan oleh penggurat tulisan pada batang pohon itu? Senjata itu selalu ada di tubuhnya, dan tak pernah dilupakannya. Wiro membaca rentetan tulisan yang keempat, bukan untuk menebang kayu atau menebas kaki. Tentu saja adalah keterlaluan kalau kapak maut naga geni 212 dipakai untuk menebang kayu. Tapi untuk menebas kaki lawan, sudah beberapa kali dilakukan Wiro dalam pertempuran-pertempurannya. Kaki siapakah yang dimaksudkan oleh tulisan itu? Wiro menepekur dan putar otak. Pandangannya membentur kaki kirinya. Tersentaklah pendekar ini. Mungkin kakiku yang hitam ini yang dimaksud, pikirnya. Lalu diperhatikannya rentetan tulisan yang terakhir, hanya 7 warna pelangi yang abadi. Hanya 7 warna pelangi. Wiro garuk-garuk kepalanya. Karena kepalanya yang basah oleh air kencing itu belum dibersihkan, maka dengan sendirinya kembali tangannya menjadi basah dan bau karena menggaruk itu. Dan Wiro menyerapah lagi. Hanya 7 warna pelangi yang abadi. Wiro mengulang. Berarti selain warna pelangi, tak ada warna yang abadi. Sekali lagi Wiro memandang ke kaki kirinya berwarna hitam, dan warna hitam itu bukan warna pelangi, jadi tidak abadi. Berarti bisa sirna, bisa dilenyapkan. Tapi bagaimana caranya? Untuk kesekian kalinya, Wiro membaca lagi rentetan demi rentetan tulisan di kulit pohon. Tiba-tiba dipukulnya keningnya sendiri. Memang aku yang geblek, katanya. Lalu cepat-cepat dikeluarkannya kapak naga geni 212. Ditimang-timangnya senjata itu beberapa lama. Dan Wiro menggerutu pula. Apa yang akan dilakukannya dengan senjata itu? Bukan untuk menebang kayu atau menebas kaki. Hanya 7 warna pelangi yang abadi. Kini Wiro jadi bingung kembali. Buncah otaknya. Hampir sepeminum teh lamanya dia memutar otak memecahkan kalimat demi kalimat di batang pohon itu. Apa kini yang harus dilakukannya? Perlahan-lahan Wiro duduk kembali di bawah pohon itu. Kapak naga geni 212 diletakkannya di atas pangkuan paha kiri. Pada saat senjata itu menyentuh pahanya, maka detik itu pula dirasakannya satu hawa dingin menjalar dari mata kapak ke dalam kakinya. Senjata mustika itu memberikan reaksi terhadap ketidakwajaran pada kaki sang pendekar. Tolol, betul-betul aku tolol? Wiro memaki dirinya sendiri. Diambilnya kapak itu kembali, dan ditempelkannya pada kaki kiri yang berwarna hitam. Hawa dingin semakin santer, dan detik demi detik Wiro Sableng menyaksikan bagaimana kulit kakinya yang hitam kini berangsur-angsur kembali ke warna seperti biasanya. Ketika keseluruhan warna hitam itu lenyap, pendekar 212 berseru gembira dan melompat dari duduknya. Lupa dia pada kegeraman hatinya karena dikencingi tadi. Wiro memandang berkeliling dan berteriak. Bayangan putih, siapapun kau adanya, aku haturkan terima kasih atas petunjukmu. Begitu suara Wiro lenyap, maka terdengarlah suara cekikikan macam ringkikan kuda. Suara itu dekat sekali di samping kanannya. Sang pendekar berpaling.
Dia melompat dengan cepat sewaktu melihat kelebatan bayangan putih di balik semak belukar. Dia kecewa, karena ketika sampai di rerumpunan semak-semak itu, si bayangan sudah lenyap lagi. Wiro geleng-gelengkan kepala. Betul-betul luar biasa gerakan makhluk itu. Ilmu apakah yang dimiliki si bayangan putih? Wiro tahu, seseorang yang memiliki ilmu mengentengi tubuh yang bagaimanapun tingginya, seseorang yang memiliki ilmu lain yang bagaimana cepatnya, tak akan mungkin akan bisa berkelebat dan lenyap secepat itu. Cuma setan dan bangsa jin yang sanggup berbuat seperti itu. Meski agak kecewa tak dapat mengejar si bayangan putih, namun Wiro gembira juga karena warna hitam pada kaki kirinya telah lenyap. Dimasukkannya kapak naga geni 212 ke balik pakaiannya kembali. Betul-betul dia telah berbuat tolol, berpikir pendek berotak dangkal, melupakan senjata itu. Padahal sewaktu di puncak Gunung Gede, gurunya pernah menerangkan bahwa kapak sakti itu bukan saja bisa dipergunakan sebagai senjata hebat, tapi juga bisa mengobati dan menyedot segala macam racun jahat yang mengendap di tubuh manusia, baik bagian luar maupun bagian dalam. Wiro angsurkan kaki kirinya ke depan untuk memperhatikan kaki itu kembali. Di saat itulah matanya melihat lagi serentetan tulisan. Kali ini di tanah di hadapannya. Kalau mau tahu tingginya langit, dalamnya lautan. Pada purnama 14 hari, datanglah ke Goa Belerang. Pastilah si bayangan putih itu yang menulisnya, kata Wiro dalam hati. Nyatanya, dunia ini bukan saja penuh dengan kekejaman dan kejahatan, tapi juga penuh keanehan. Suara petikan kecapi terhenti sewaktu pintu kamar diketuk dari luar. Masuk, kata Dewi Siluman. Kepalanya dipalingkan ke pintu yang terbuka. Nariti masuk. Gadis ini menjura 3 kali di hadapan sang Dewi. Inani, gadis pemetik kecapi, berdiri dan meninggalkan kamar itu. Kau berhasil? Tanya Dewi Siluman begitu dia tinggalkan berdua dengan Nariti. Aku dan kawan-kawan mohon ampunmu, Dewi, berkata Nariti. Hah, jadi kalian tak berhasil menangkap pemuda itu? Dewi Siluman bangkit dari pelaminannya. Matanya membeliak besar dan memandang lekat-lekat pada Nariti. Sebenarnya kami akan berhasil, Dewi. Tapi apa? Sentak Dewi Siluman. Manusia-manusia itu mengacaukan tugas kami, hingga si pemuda lolos. Manusia-manusia siapa maksudmu? Bertanya Dewi Siluman sambil sandarkan punggung ke bantal besar di belakangnya. Sepasang arit hitam dan muridnya si telinga arit sakti, serta 10 jari kematian, jawab Nariti. Lalu dia memberi penuturan atas apa yang telah terjadi. Si telinga arit sakti yang berani menantang kekuasaanmu, telah kami penggal batang lehernya. Sepasang arit hitam kami tawan hidup-hidup, dan 10 jari kematian ikut bersama kami. Mereka berdua kini berada di ruang merah. Sepasang arit hitam pindahkan ke ruang gelap. 10 jari kematian bawa ke ruang putih. Baik, Dewi, Nariti hendak menjura, siap untuk tinggalkan kamar itu. Tunggu dulu, suara Dewi Siluman keras dan lantang menggetarkan hati Nariti. Dia membalik dengan kecut. Ternyata apa yang menjadi tugas utamamu tidak kau laksanakan dengan baik. Kau mesti terima hukuman, pucatlah paras Nariti. Tapi Dewi, aku sudah jelaskan semua pada kau. 3 manusia itu mengacaukan tugasku dan kawan-kawan. Bahkan, aku tidak peduli, potong Dewi Siluman. Dia bertepuk 1 kali. 5 gadis berbaju biru masuk ke kamar itu melalui sebuah pintu rahasia. Kelimanya menjura, siap menunggu perintahmu, Dewi, kata gadis baju biru paling depan. Nariti memandang kepada mereka ini dan tahu bahwa mereka adalah anak-anak buah Dewi Siluman yang diberi jabatan sebagai petugas penghukum. Seret dia ke ruang hitam. Sekap 1 hari 1 malam. Perintah segera dilaksanakan, Dewi. 5 gadis itu kemudian melangkah cepat ke hadapan Nariti. Menggigillah tubuh Nariti. Ruangan hitam adalah ruangan hukuman yang paling ditakuti oleh seluruh penghuni istana Dewi Siluman. Ruangan ini khusus disediakan untuk mereka yang membuat kesalahan atau melalaikan tugas. Ruangan hitam merupakan sebuah ruangan sempit dan gelap luar biasa, tangan di depan mata pun tidak kelihatan. Seseorang yang dijebloskan di sana akan merasakan hawa panas keluar dari 4 dinding sempit di sekelilingnya, sedang dari langit-langit dan lantai ruangan mendera hawa dingin luar biasa. Hawa panas membuat tubuh hangus melepuh, sedang hawa dingin membuat kaki dan muka kaku tegang. Nariti pernah menyaksikan keadaan seorang kawannya yang keluar dari ruang penyiksaan itu. Tubuhnya hitam legam, kakinya tak sanggup berdiri, sedang parasnya rusak. Selama 1 minggu, dia diserang demam panas dingin. Keadaannya antara hidup dan mati, mengigau siang malam tiada henti. 2 bulan kemudian baru penderitaan akibat hukuman itu lenyap,
dan parasnya berangsur-angsur baik kembali, sedang kulit tubuhnya yang hitam berangsur-angsur mengelupas dan kembali ke bentuknya semula. Betapa mengerikannya, dan kini dia, Nariti sendiri, yang akan dijebloskan ke dalam ruangan hitam itu. Beberapa pasang tangan memegang lengannya. Dewi, suara Nariti seperti tercekik dan sendat. Seret dia lekas, bentak Dewi Siluman. Maka kelima petugas itu segera membawa Nariti. Meskipun rasa takut memuncak menyelubungi dirinya, namun Nariti tak bisa berbuat apa-apa. Melawan berarti akan lebih celaka lagi. Di dalam hati Nariti berkobar kebencian dan dendam kesumat terhadap Wiro Sableng. Gara-gara pendekar 212 itulah dia sampai mendapat hukuman. Di dalam kamarnya, Dewi Siluman memanggil Inani kembali. Kali ini tidak menyuruh gadis itu memainkan kecapi. Inani, kau bersama beberapa orang kawan segera pindahkan sepasang arit hitam ke ruang gelap, dan 10 jari kematian bawa ke ruang putih. Perintah segera kujalankan, Dewi, kata Inani. Gadis jelita ini menjura. Sebelum Inani berlalu, Dewi Siluman memberi perintah lagi, yaitu agar menyuruh Kemani menghadap. Bila Kemani datang, maka Dewi Siluman memberi keterangan singkat tentang pemuda yang dimaksudkan Nariti, lalu memerintahkan agar Kemani bersama beberapa orang kawannya mencari si pemuda sampai dapat. Sebelum kau berhasil menangkap hidup-hidup pemuda itu dan membawanya ke hadapanku, jangan harap kau dan kawan-kawanmu diperbolehkan menginjak istana ini kembali. Meski hati tergetar kecut, namun Kemani mengangguk menjura. Sementara itu, di satu ruangan yang disebut ruangan putih, 10 jari kematian duduk di sebuah kursi di kepala meja. Dia memandang seputar ruangan yang keseluruhan lantai, langit-langit dan dinding, serta isinya berwarna putih bersih. 5 orang gadis jelita telah membawanya ke dalam ruangan itu, dan meninggalkannya seorang diri. Kawannya, yaitu sepasang arit hitam, entah dibawa kemana oleh orang-orangnya Dewi Siluman. Sambil terus memandang seantero ruangan, tokoh silat itu berpikir-pikir, hal apa pula yang bakal ditemuinya di tempat itu. Meski kehadirannya di Pulau Madura adalah atas undangan Dewi Siluman, namun sesudah peristiwa pertempuran di jalan kecil tadi, bukan tidak mustahil dia akan menemui nasib buruk pula. Dicobanya mempertenang hati dan menunggu. Telinga 10 jari kematian yang terlatih dan tajam mendengar suara benda bergeser. Tiba-tiba dinding di hadapannya membuka ke samping, dan kelihatanlah 3 manusia berpakaian biru melangkah memasuki ruangan itu. Mereka bukan lain dari Dewi Siluman dan 2 pengiringnya. Langkah yang dibuat sang Dewi tetap berwibawa. Kepala mendongak ke atas, dan air muka yang jelita itu membayangkan pula sifat kekerasan, kalau tak mau dikatakan kekejaman. 10 jari kematian berdiri dari kursinya dan menjura dalam. Aku merasa bersyukur dapat memenuhi undanganmu, Dewi Siluman. Ini merupakan satu kehormatan besar darimu. Dewi Siluman naikkan hidung ke atas, lalu menjawab, cuma sayang, sikap hormatku itu dibalas dengan perbuatan sembrono, hingga seorang yang hendak kutangkap berhasil meloloskan diri. Muka 10 jari kematian kelihatan merah. Dia berbatuk-batuk beberapa kali, lalu berkata, bukan maksudku untuk bertindak sembrono. Anak-anak buahmu terlalu bersikap keras dan ikuti kemauan sendiri. Dewi Siluman tertawa. Adakah cara yang lebih baik dari kekerasan dan mengikuti kemauan sendiri bagi seseorang yang hendak menguasai dunia persilatan? Bagi seseorang yang hendak memegang kendali 8 penjuru angin? Terkejutlah 10 jari kematian. Jadi betul rupanya dugaan-dugaan bahwa Dewi Siluman bermaksud hendak menguasai dunia persilatan dengan caranya sendiri, yaitu menurut kehendak hatinya, berbuat kejam dan membunuh manusia-manusia tiada berdosa, hingga namanya menjadi angker di kalangan rimba persilatan. Tentu saja kekerasan dan keteguhan hati sangat diperlukan, Dewi, berkata 10 jari kematian. Apalagi bagi seorang yang punya maksud hendak merajai dunia persilatan. Bagus kalau kau berpendapat demikian. Sekarang terangkan, mengapa kau dan kawan-kawan tidak mau menyerahkan pemuda itu sebagaimana yang diperintah oleh anak-anak buahku. 10 jari kematian hela nafas dalam. Anak-anak buahmu keliwat ke susu, Dewi. Begitu. Lantas itu sebabnya kau bertindak ceroboh dan tidak memandang sebelah mata padaku? Tidak begitu, Dewi, sahut 10 jari kematian. Pada saat itu aku dan kawan-kawan tengah menempur habis-habisan pemuda itu. Kami sama-sama punya dendam kesumat terhadapnya. Dia membunuh muridku. Aku sudah tahu semua, potong Dewi Siluman. Kau tak usah cari dalih. Sebenarnya aku punya rencana tertentu denganmu, tapi sesudah peristiwa itu, terpaksa ku batalkan. Harap Dewi tidak berpikir yang bukan-bukan terhadapku.
Sampai saat ini aku masih merupakan sahabat baikmu seperti di masa-masa lalu. Justru karena mengingat hubungan baik masa lalu, aku tak sampai menjatuhkan hukuman terhadapmu. Dalam waktu yang singkat, kau akan meninggal. Seloki emas berisi tuak masih juga mengapung di hadapan 10 jari kematian, yang mukanya sudah menjadi merah karena jengah. Tiba-tiba Dewi Siluman keluarkan tertawa mengekeh, dan di saat itu pula seloki tuak bergerak perlahan ke muka 10 jari kematian. Tokoh silat ini segera memegangnya. Ketika jari-jari tangannya menyentuh seloki itu, tuak di dalam seloki tumpah membasahi jari-jari tangan dan alas meja. Benar-benar ketinggian tenaga dalam sang dewi tak sanggup dijajaki oleh 10 jari kematian. Dalam waktu singkat pula, kau harus angkat kaki dari Pulau Madura ini. Tapi sebelum pergi, aku masih mau berbuat baik, menjamumu mencicipi tuak harum. Dewi Siluman berpaling pada gadis baju biru di samping kanannya. Gadis ini bertepuk 2 kali. Dinding di belakang Dewi Siluman membuka. Seorang pelayan perempuan masuk membawa sebuah baki. Di atas baki ini terletak sebuah poci dan 2 buah seloki besar yang juga terbuat dari emas. Tuak di dalam poci yang sangat harum segera dituang ke dalam kedua gelas itu. Selesai menjalankan pekerjaannya, si pelayan segera berlalu. Dewi Siluman memegang salah sebuah seloki emas itu, dan mengacungkannya ke hadapan 10 jari kematian yang duduk di kepala meja di seberangnya. Silahkan menikmatinya, kata Dewi Siluman pula. Dan abis berkata begitu, seloki emas itu dilepaskannya. Anehnya, seloki itu tidak jatuh ke atas meja, melainkan perlahan-lahan terbang ke arah 10 jari kematian. Nyatalah bahwa sang dewi memiliki tenaga dalam yang luar biasa hebatnya. 10 jari kematian tak berani menyambuti seloki berisi tuak itu secara biasa. Setelah kerahkan setengah bagian dari tenaga dalamnya ke lengan kanan sampai ke ujung-ujung jari, baru dia berani ulurkan tangan kanan untuk menyambuti seloki berisi tuak itu. Tapi sewaktu ujung-ujung jari 10 jari kematian hampir menyentuh seloki tersebut, anehnya benda ini menjauh, sehingga dia tak dapat memegangnya. Diam-diam 10 jari kematian berjingkat sedikit dari kursi yang didudukinya. Sekali lagi dia hampir menyentuh seloki tuak itu, sang seloki menjauh kembali. Nyatalah bahwa dengan kekuatan tenaga dalamnya, Dewi Siluman telah mempermainkan benda itu. Penuh penasaran, 10 jari kematian lipat gandakan tenaga dalamnya. Pertempuran tenaga dalam terjadi secara diam-diam. Dewi Siluman kelihatan duduk di kursinya dengan tenang, dan sambil senyum-senyum. Sebaliknya, 10 jari kematian sudah keluarkan butir-butir keringat dingin di keningnya. Tenaga dalam tokoh silat utama ini yang sudah mencapai puncak tertinggi dan sempurna, ternyata tak sanggup melayani kehebatan tenaga dalam yang luar biasa tingginya. Silahkan diminum tuak harum itu, 10 jari kematian, kata Dewi Siluman masih senyum, dan sambil menjangkau seloki tuak yang terletak di meja di hadapannya. 10 jari kematian menyeka dulu mukanya yang keringatan, baru menempelkan tepi seloki ke bibirnya. Begitu seloki itu berada di bawah hidungnya, di antara keharuman bau tuak di dalam seloki, dia mencium bau lain yang aneh. Hati tokoh silat ini bercuriga, dan sepasang matanya memandang ke ujung meja di mana saat itu Dewi Siluman tengah mengangkat seloki tuak perlahan-lahan ke bibirnya. Sepasang mata mereka berperang pandang. 10 jari kematian turunkan seloki yang dipegangnya. Ada apa? 10 jari kematian? Tanya Dewi Siluman. Nada suaranya berubah lain. Dewi, aku tak dapat menerima kehormatanmu untuk minum bersama. Sebenarnya aku ada urusan lain yang sangat penting. Aku minta diri, harap dimaafkan. Tapi sebelum 10 jari kematian berdiri, Dewi Siluman telah tegak lebih cepat. Kedua bola matanya membesar dan menyorot. 10 jari kematian, sentaknya. Kau anggap aku ini siapakah? Ini adalah satu penghinaan besar bagiku. Tak ada maksudku untuk menghina demikian, Dewi. Kenapa tuak itu tidak kau minum? Pasti kau mempunyai pikiran yang bukan-bukan terhadapku. Mulut 10 jari kematian terkunci rapat-rapat. Hatinya tergetar melihat pandangan yang mengerikan dari sang Dewi. Dewi Siluman, kuharap kau tidak melupakan hubungan baik kita sebagai dua sahabat sejak dulu, berkata pada akhirnya tokoh kawakan itu.